Sebelum kita masuk ke dalam komponen atau cara kerja dispenser ini, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih dispenser ini. Nah, dispenser ini adalah dispenser yang dilengkapi dengan sistem pemanas namun tidak memiliki sistem pendingin. Dispenser ini hanya sebatas untuk memanaskan air dan mengambil air langsung dari galon. Dispenser jenis inilah yang paling banyak dijumpai karena secara kebutuhan paling banyak dibutuhkan. Sebelum kita masuk ke dalam komponen atau cara kerja dispenser ini, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih dispenser ini. Nah, dispenser ini adalah dispenser yang dilengkapi dengan sistem pemanas namun tidak memiliki sistem pendingin. Dispenser ini hanya sebatas untuk memanaskan air dan mengambil air langsung dari galon. Dispenser jenis inilah yang paling banyak dijumpai karena secara kebutuhan paling banyak dibutuhkan. Dan harganya cukup terjangkau. Mohon maaf, dispensernya ini karena keran airnya rusak, jadi diganti warna putih. Seharusnya ini warna merah. Nah, setelah kita mengetahui dispenser ini atau pengertian dari dispenser ini, kita terlebih dahulu mengetahui komponen-komponennya. Setelah itu kita mengetahui cara kerjanya. Komponen-komponennya, yang pertama ada kabel utama atau steker. Kabel dispenser. Kabel utama adalah kabel yang menghubungkan listrik dari stop kontak di rumah ke dispenser. Dan kabel ini termasuk ke dalam input pertama dari dispenser. Tanpa ada kabel ini, dispenser tidak akan menyala dengan sendirinya. Setelah kita mengetahui kabelnya, kabel dari steker atau kabel utama, kita masuk ke dalam komponen kedua, saklar switch utama. Saklar switch utama dispenser. Saklar ini biasanya berada pada bagian belakang dispenser. Saat saklar di posisi on, maka lampu indikator di bagian depan dispenser akan menyala. Dan jika pada posisi off, maka lampu indikator di bagian depan dispenser akan mati. Saklar ini termasuk tombol utama untuk menentukan ketika pengguna ingin panas atau enggaknya. Kita bisa menekan tombol on atau off-nya. Kemudian kita masuk ke komponen ketiga, yaitu termostat. Termostat adalah alat pemutus dan penyambung listrik yang bekerja secara otomatis. Termostat akan memutuskan arus menuju elemen pemanas bila tabung pemanas suhunya melebihi ambang batas kemampuan termostat. Setelah termostat berada di posisi maksimal, maka lampu indikator yang ada di depan akan mati dengan sendirinya. Jika lampu indikator menyala, tandanya air yang ada di dalam tabung yang berisi air panas sudah mengalir ke kran, kemudian digantikan dengan air galon. Kemudian komponen yang keempat, yaitu elemen pemanas atau heater. Tabung pemanas dan heater. Alat ini berada di dalam tabung pemanas yang ada di dalam kotak dispenser. Nah, tabung ini yang mengisi air dari galon biasa menjadi air panas. Komponen ini akan panas bila dialiri listrik. Fungsinya memanaskan air dalam tabung pemanas. Yang kelima ada lampu indikator. Lampu indikator dispenser. Lampu indikator ini bekerja oleh sebuah rangkaian elektronika lampu.
akan menyala saat saklar di posisi on. Setelah suhu air mencapai suhu tertentu, maka lampu indikator panas akan mati dengan sendirinya. Kemudian yang keenam yaitu saluran air panas, berfungsi sebagai tempat menyalurkan air ke dalam tabung pemanas dan red water tap. Yang ketujuh, saluran air normal, berfungsi sebagai tempat menyalurkan air ke dalam tabung pendingin atau blue water. Kemudian yang terakhir yaitu ada pipa pembuang yang berfungsi sebagai tempat pembuangan sisa air yang tidak terpakai. Setelah kita mengetahui komponen-komponen yang ada di dalam atau di luar dispenser, kita akan menerangkan cara kerja dari dispenser itu sendiri. Cara kerja dispenser sangatlah sederhana, yaitu dengan mengalirnya air dari galon ke bagian mesin dispenser, sehingga diproses sedemikian rupa menyebabkan perubahan suhu, baik dingin ataupun panas, dan dikeluarkan pada bagian output keran air. Mari kita mendalami dulu bagaimana cara pemanas air pada dispenser. Proses tersebut dimulai saat air mengalir dari galon yang bersuhu normal hingga akhirnya pada cangkir yang menjadi panas melalui beberapa komponen. Melalui dari galon mengalir ke dalam tampungan yang kemudian mengalir pada tabung pemanas yang dilengkapi dengan elemen pemanas, heater, sehingga suhu dipanaskan oleh elemen yang dialiri listrik tersebut. Perlu dijelaskan bahwa tabung pemanas merupakan tabung yang terbuat dari logam yang di sekitar tabung tersebut dikelilingi oleh elemen pemanas, sehingga ketika air mengalir dari galon menuju tabung pemanas, termostat sensor suhu yang ada pada tabung pemanas akan memicu elemen pemanas untuk bekerja. Suhu tinggi yang dihasilkan oleh elemen pemanas heater diserap oleh air yang suhunya lebih rendah. Setelah suhu air tabung menjadi tinggi dan sampai pada batas maksimal termostat sensor suhu yang ada pada tabung, maka sensor tersebut akan memutus arus listrik pada elemen pemanas. Pada saat elemen pemanas menyala, maka indikator pemanas menyala. Begitupun ketika elemen pemanas berhenti bekerja, maka lampu indikator suhu telah panas akan menyala. Catatan, perlu diingat bahwa ketika menyalakan pemanas pada dispenser adalah pastikan air pada tabung pemanas penuh. Jika pemanas tabung pemanas dalam keadaan kosong dan elemen pemanas bekerja, maka suhu tinggi yang dihasilkan oleh elemen pemanas tidak terserap oleh air, maka akan merusak tabung pemanas itu sendiri dan komponen lain di dekatnya dikarenakan panas yang terlalu tinggi. Kesimpulannya yaitu dispenser ini merupakan alat elektronika yang menggunakan sistem closed loop karena output suhunya tidak mempengaruhi input dari termostat itu sendiri. Agar lebih mudah, ini adalah rangkaian dispenser yang saya terangkan di dalam video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.